semuanya, perkenalkan nama gue Mila. Gue alumni Vkom Budi Luhur tahun 2016, prodinya Broadcast Journalism. Tugas akhir tuh kemarin gue nggak ambil skripsi, gue ambil karya. Karyanya tuh waktu itu gue bikin film dokumenter. Orang-orang awam tuh memang taunya Lengger itu awalnya yang ditariin oleh perempuan. Tapi sebenarnya sejarahnya di Banyumas itu tari Lengger itu pertama kali ditarikan oleh laki-laki. Nah, kenapa gue ambil Lengger lanang ini? Karena satu yang bikin menarik adalah mereka tuh sebenarnya laki-laki, tapi mereka mau ngerubah diri mereka, mau merubah penampilan mereka untuk jadi perempuan, untuk menampilkan kesenian tersebut di depan halayak banyak ataupun orang-orang banyak, tanpa mereka tuh harus meragukan kalau gue bakalan dicaci maki nih sama orang tentang gue yang merubah diri gue sebagai perempuan. Nah, banyak orang yang menyimpulkan kalau mereka itu kayak kayak penyimpangan gender lah gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya setelah mereka perform, setelah mereka tampil, itu mereka balik ke diri mereka lagi gitu sebagai laki-laki. Dan itu menurut gue yang mau gue angkat, salah satunya adalah untuk mengangkat eksistensi mereka buat ngasih tahu nih ke publik atau di luar masyarakat Banyumas kalau sebenarnya tuh kesenian yang mereka anggap menyimpang gender, lu tuh harus tahu asli sejarahnya tuh kayak gimana gitu. Karena menurut gue tuh untuk kesenian ya, itu tuh gak mencakup untuk wanita atau laki-laki, asal mereka tahu kodratnya aja sih. Bahkan ada salah satu penarinya yang emang udah berkeluarga, bahkan sampai punya anak juga. Sebenarnya awalnya gue bikin dokumenter ini tuh ada salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi, waktu itu produksi dokumenter. Waktu itu gue sebenarnya berlima untuk ngebuat dokumenter ini. Dokumenter ini gue buat berlima karena memang waktu itu kan per kelompok ya. Terus kemudian setelah gue lihat untuk pas tugas akhir ini, gue kayak milih dokumenter atau gue milih karya karena gue ngerasa kalau, nggak tahu ya, ini menurut pandangan gue aja, karena menurut gue kalau anak ilmu komunikasi tuh kayak percuma lu nggak punya karya gitu. Jadi gue kenapa ambil dokumenter, karena gue mau gue punya karya, setelah itu karyanya ini tuh nggak gue ikutin di festival-festival kampus aja misalnya, tapi gue ikutin di festival-festival nasional ataupun internasional. Selain itu gue sebenarnya memang suka sama film, jadi menurut gue selain gue bisa ikutin karya gue ini ke berbagai festival, gue jadi bisa tahu di luar-luar sana tuh sinias-sinias perfilman tuh seperti apa gitu. Gue bisa ketemu teman-teman yang memang suka sama film juga, termasuk film dokumenter. Bahkan gue jadi bisa datang ke daerah-daerah yang gak bisa gue datengin. Kalau untuk sekarang kesibukan gue sebagai kreatif di salah satu TV swasta di Indonesia, gue udah pegang beberapa program yang menurut gue sangat menantang ya kan, karena selama di bangku kuliah tuh gue kayak oke, gue paham kita bakal ada proses dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi gitu. Cuman setelah gue terjun di dunia kerja tuh memang profesionalitasnya tuh sangat beda gitu. Tapi gue dari kuliah ini, dari gue gabung di Vkom, gue jadi anak Budi Luhur, gue ngerasa sangat-sangat kebantu karena ilmu yang gue dapetin tuh pertama memang dari bangku kuliah itu sih. Gue ngerasa lebih satu langkah lebih maju dibanding teman-teman gue yang memang dia nggak ambil jurusan ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya salah satu yang gue ambil ya, kenapa gue bisa bilang gue satu langkah lebih maju, karena gue kayak masuk bareng sama mereka, tapi kayak mereka tuh belum paham soal istilah-istilah broadcast lah misalnya, kayak tahap-tahap syuting tuh kayak gimana, terus abis itu cara nge-briefing orang yang baik tuh kayak gimana, atau kayak lu secara nge-script bikin naskah, ataupun kayak lu nyari talent-talent yang memang cocok sama konsep lu kayak gimana. Lebih ke situ sih, karena mereka kayak gue tau mungkin mereka beda jurusan sama gue, tapi mereka mau mencoba ke dunia yang baru itu. Dan menurut gue satu langkah lebih majunya itu karena gue kayak udah tahu nih basic-basicnya selama gue kuliah di Vkom tuh kayak gimana. Kalau untuk persiapan tugas akhir sebenarnya kalau gue jabarin panjang sih. Ini gue singkatnya aja, setelah gue
Pokoknya gue syuting tuh pas awal tuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, kayak 4 kali balik gitu, Jakarta Banyumas. Tapi kalau untuk yang tugas akhir ini, karena gue udah ambil file-file yang lama, gue cuman ngembangin konsep filmnya aja, karena kan ini untuk tugas akhir ya. Jadi waktu itu gue harusnya balik lagi ke Banyumas, tapi karena pandemi jadi gue kayak ngerubah beberapa konsep. Salah satunya tuh gue bikin animasi di salah satu film gue. Jadi ada scene animasi yang ngejelasin tentang Mbok Daria. Mbok Daria tuh kayak legendanya Lengger Lanang. Jadi dia tuh awalnya laki-laki yang kayak tadi gue jelasin kalau dia tuh emang waktu nari tuh yang ngerubah dirinya jadi perempuan gitu. Jadi utamanya tuh sebenarnya tokoh utamanya tuh si Mbok Daria ini. Tapi karena dia udah meninggal, jadi gue ngebuat konsepnya tuh kayak animasi gitu. Setelah itu gue juga ngadain wawancara online sama salah satu narasumber gue, yaitu namanya Mas Rianto. Mas Rianto itu kayak penari Lengger Lanang yang udah go internasional. Dia stay-nya saat ini di Tokyo. Jadi karena gue nggak bisa ketemu langsung sama dia, gue wawancaranya via online. Menurut gue yang paling seru itu sebenarnya lu udah punya film jadi, tapi gimana caranya lu ngerubah konsep yang lebih fresh atau yang kayak lebih menarik untuk tugas akhir lo. Karena nggak mungkin kan kalau gue ngasih karya gue ke dosen pembimbing gue, tapi gue cuma pakai file-file yang lama aja gitu. Makanya kenapa gue kembangin lagi konsep ini, karena gue pengen ngasih tahu kalau sebenarnya tuh Lengger tuh emang ceritanya tuh banyak sebenarnya. Cuman waktu pada saat di semester 5 itu yang produksi dokumenter, gue nggak bisa ngembangin film itu terlalu jauh karena cakupannya menurut gue bakalan susah. Nah pas di tugas karya dokumenter ini gue punya kesempatan untuk ngembangin konsep itu. Sebenarnya yang konsep kalau yang dibilang hal-hal serunya itu sih kayak gue bikin animasinya, ngembangin animasinya gitu. Terus kalau untuk setelah proses untuk kewisudanya, ya kayak biasa aja sih, kita kayak ngelakuin bimbingan-bimbingan sama dosen-dosen, hal-hal yang biasa lah dialami sama mahasiswa. Tapi menurut gue hal-hal yang menurut gue sangat-sangat gimana bisa gue bilang kayak jadi proses yang lumayan susah tuh setelah lulus menurut gue. Karena walaupun lu udah lulus dengan karya, gak menutup kemungkinan lu akan susah untuk bisa berproses di dunia kerja gitu loh. Menurut gue setelah lulus itu banyak sih yang gue laluin. Gue kayak nyoba untuk ngelamar di berbagai tempat gitu lah. Dan proses-proses itu menurut gue yang ngebangun diri lu sekarang. Sebenarnya tuh di Budi Luhur lu nggak mesti skripsi doang sih. Untuk lulus tuh lu bisa pakai cara-cara lain, khususnya di Vkom ya. Lu bisa pakai karya dokumenter, terus film fiksi, film animasi, ataupun kayak desain-desain lainnya lah. Nah, menurut gue ngambil karya ini khususnya film dokumenter tuh sebenarnya bisa jadi poin plus juga di gue. Karena setelah gue lulus, gue kayak misalnya gue kayak di interview nih sama HRD, atau gue sharing sama senior-senior gue bisa nunjukin kalau gue punya karya, gue udah punya istilahnya gue udah punya kayak satu yang bisa gue share ke mereka kalau gue tuh di kampus tuh nggak cuman belajar aja, tapi gue juga punya karya untuk dikasih tahu ke mereka gitu. Dan feedbacknya mereka tuh juga ke gue kayak oke, jadi kayak mereka tuh kayak ngerasa punya kepercayaan lebih ke gue kalau kalau gue ngasih kerjaan ke anak ini, seenggaknya dia udah ngerti, dia udah paham kayak gitu. Sebenarnya itu sih menurut gue kelebihan lu bisa lulus nggak cuma pakai skripsi tapi pakai karya tuh kayak gitu. Kalau kesan untuk gue ke warga kampus sih jalanin aja kehidupan kuliah kalian, karena gak bisa kalian ulang lagi kesempatan-kesempatan itu. Gue tahu walaupun kayak kalian tuh ngejalaninnya berat, ataupun kayak lagi nih masa-masa udah angkatan-angkatan pandemi, kalian bakal terbatas berkreativitasnya menurut gue. Cuman dengan adanya pandemi ini, menurut gue nggak menutup kemungkinan buat kalian tuh bisa berkarya lebih jauh. Malahan menurut gue ini jadi kayak satu tembakan buat kalian tuh bisa ngembangin
kreativitas lainnya, maupun untuk anak-anak Vkom ataupun fakultas-fakultas lain. Jadi menurut gue kesan-kesan gue itu aja sih, jalanin aja kehidupan kuliah kalian karena kayak nggak bisa diulang lagi, dan itu bakal jadi momen yang bakal kalian ingat terus sih, menurut gue itu. Namo kembang Yuna